Roller coaster lah bagi saya di KTJ selama 8 tahun, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bekerja di sini, baik yang masih aktif ataupun sudah alumni ya, semuanya kita tetap masih satu keluarga gitu ya, keluarga besar wisata Tanah Jawa. Udah, kita nih nostalgia, tapi bukan nostalgia ya. Iya, jadi episode kali ini kita nostalgia teman-teman, bukan nostalgia seperti kata Om Hao. Warga itu melihat kayak ada benang, Mas, benang layangan. Nah, itu diyakini warga sebagai batas awan panas. Pakai awan panas lewat itu gitu. Iya. Dulu sebelumnya kita penelusuran sini pun ketemu, jadi di tahun 2018 dan tahun 2020, sekarang 2026 identitas Jepang. Yang namanya itu Yuichi Nakahara. Jadi mereka juga menyatakan setiap saya ketemu entitas Jepang itu, makhluk astralnya, saya menyampaikan permohonan maaf sih gitu. Atas kejadian yang pernah dilakukan dulu. Aman? Udah? Yuk. Ready semua? Udah, ready yuk. Oke Om. Ya. Episode kali ini bakal seru banget teman-teman. Ya, dan ada vibes nostalgia nih Om. Kira-kira apa tuh? Ya, jadi awal tim KTJ waktu itu Kisah Tanah Jawa ya, itu penelusuran ke sini Mas Ame. Oke. Sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya di 2018, dan di bulan ini kita merayakan ulang tahun yang ke-8. Jadi setiap tanggal 13 Februari 2018, Kisah Tanah Jawa itu lahir di Bandung sebenarnya. Okay. Kita penelusurannya di sini pertama kali di sini Om. pas sore mau maghrib juga waktu itu. Nah, ini Toba Javanica ya, kita masih hujan ini, mau hujan juga, jadi kita pakai payung ya. Tapi semoga ini juga bertanda berkah di tahun ini buat tim KTJ. Ya, subscribernya nanti sederas air hujan gitu. Komennya sedingin suasana sekarang. Adem ya Om ya, adem. Terus kita semangat terus untuk bikin konten apapun yang terjadi. Amin ya robbal alamin. Gitu ya, begitulah Mas. Roller coaster lah bagi saya di KTJ selama 8 tahun, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bekerja di sini, baik yang masih aktif ataupun sudah alumni ya, semuanya kita tetap masih satu keluarga gitu ya, keluarga besar wisata Tanah Jawa. Dan Mas Ame temenin saya terus. Amin, siap Om. Gitu. Udah, kita nih nostalgia, tapi bukan nostalgia ya. Iya, jadi episode kali ini kita nostalgia teman-teman, bukan nostalgia seperti kata Om Hao. Sambil mungkin teman-teman ada yang penonton baru Om ya, subscriber baru, dan yang belum subscribe juga bisa langsung subscribe channel ini ya teman-teman. Dan sebelum kita beranjak nih Om, Ya. Sebenarnya kita di mana sih Om ini? Ya, ini sekarang kita ada di sekitaran Bukit Turgu ya. Jadi di sebelah sana itu adalah Gunung Merapi. Iya. Ini sebenarnya kali ketiga tim KTJ ke sini ya. Jadi di awal 2018, kemudian 2020 itu kita sampai atas ya ke Gua Jepang. Dan ini di 2026. Jadi 6 tahun yang lalu ya ke sini gitu. Saya udah beberapa kali Mas, udah 10 kali juga lebih Kesini Om ya? misalkan hanya untuk kunjungan, riset, Ziarah. kuliah lapangan, ziarah, dan sekarang syuting yang ketiga bersama tim KTJ. Nah di sini sebenarnya ada apa? Jadi sebenarnya kita kayak dark tourism nih ceritanya. Jadi di sini ada pada tahun 1994 itu pernah terjadi bencana erupsi Merapi yang menimpa daerah ini. Lebih tepatnya di akhir November ya, sekitar tanggal 22-an November tahun 1994. Dalam kejadian itu puluhan orang ya, lebih tepatnya 64 hingga 65 orang itu wafat, gugur ya, karena awan panas. Nah, ke sini Om ya, turun ya? Iya. Nah, nanti kita akan mengunjungi tempat itu ya. Baik Om. Untuk nostalgia dan napak tilas. Kita datang di lokasi yang pernah ada sejarah kelam di sini atau dark tourism, kita berkunjung ke sini. Berikutnya juga di atas sana, ini teman-teman di balik sana ya. Di atas itu Bukit Turgu.
Di atas itu ada situs-situs Bersejarah Om ya? ya tentunya bersejarah. Yang pertama adalah makom dari Syekh Jumaidil Kubro. Di bawahnya itu ada gua Jepang Mas, atau lubang Jepang. Nah, untuk kesempatan kali ini karena dulu pernah kita kunjungi, kita akan mendatangi 2 tempat baru yang belum pernah kita kunjungi. Oke. Apakah itu nanti ikutin aja. Tuh ya. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum ikutin kita subscribe dulu channelnya. Oke Om ya? Oke, Kita lanjut ya. oke kita ke sana langsung. Sebenarnya fenomena letusan Gunung Merapi itu sudah terjadi dalam rangka waktu yang lama ya, maksudnya merupakan siklus, tapi kebetulan setelah 8 tahun pasca erupsi 2010 itu tidak terjadi. Kita akan mencoba menginvestigasi apa saja yang menyebabkan erupsi, itu penyebabnya bisa saja dari perilaku manusia ya Dek ya. Iya. Jadi kita langsung aja menuju bekas situs letusan sebenarnya Dik, gimana Dik? Iya, yang dulu saya juga sempat pernah mendengar tahun 94 ada satu keluarga yang waktu itu menggelar hajatan tersapu awan panas waktu itu ya. Mungkin kita Langsung sekarang sana aja ya. Sebenarnya apa namanya fenomena letusan Merapi itu sudah sering ya selama tahun itu sudah sering terjadi ya. iya. Salah satunya yang dalam literatur sejarah paling besar kan tahun 1006 Mas Madaya. Ya, Dikenal dengan Mahapralaya, di mana pusat kekuasaan dari Mataram kuno waktu itu kita ketahui di Jogja banyak kayak candi ya, Pak. Kemudian oleh Empu Sindok dipindahkan perlahan-lahan ke Jawa Timur. Tapi di rentan waktu itu pun memang Merapi 1006 tahun 1820-an, 1930 waktu kolonial Hindia Belanda. Kemudian tahun 94 yang tadi kita bahas yang di sini nih ya. di sini 2010 dan yang Kemarin, baru saja tanggal 11 Maret 11 Mei ya. 2018 pukul 7.47 menit. Ya. Ini salah satu rumah yang pernah terjadi itu Mas. Oh. Oke, sini mungkin Om sini dulu ya. Ya sedikit ya Mas Sam ini sebelum nanti kita ke sana ya. Lalu kita syuting di sana pertama di pohon-pohon ini saya masih ingat kita membicarakan tentang kawanan genderuwo waktu itu. Oh, halah. Iya. Ya tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas itu ya. Kita lebih akan membahas tentang residual energi mungkin Om Di ya, sini, residual ya. memori ya. Iya. Iya. Hati-hati mungkin buat teman-teman yang emang punya niat bukan cuma di sini sebenarnya Om ya, Iya. tapi niat untuk berziarah itu emang niatkan utamakan untuk berziarah gitu. Jangan sampai ada keinginan untuk A, B, C, D sehingga pada akhirnya nanti keinginan-keinginan atau permintaan-permintaannya itu akan dihasut oleh energi-energi negatif atau jin-jin negatif gitu loh Om. Dan untuk rumah ini, Iya, kita mungkin mendekat Mas Sam. untuk rumah ini Om. Tapi sebelumnya Mas Sam pernah ke sini? Belum Om, belum. Baru Om. ini ya? Baru ini. Makanya aku baru tahu. Rumah satu-satunya Om di sini ya. Iya, Mas ini sebenarnya di bawah banyak Mas, cuman yang disisakan atau tersisa ya. Tapi ini sudah rimbun sekali sekarang. Ini Om, nggak ada pintu masuk lah ini. Di sana sebenarnya. Ya mungkin ke sini aja Om ya. Iya, ke sini aja mungkin. Aku ngerasain sih emang kalau nge-track back recognition Om ya. Iya. Lebih banyak energi kesedihannya. Iya. Tapi energi kesedihan itu pada akhirnya dijadikan sebuah sumber dari manipulasi yang ada di sini di bagian bawah sini gitu. Jadi kalau menurut Om Hao sendiri, Iya. ini apakah ini rumah bekas terjadinya awan panas itu Om? Iya, kalau ditanya demikian iya Mas. Secara kita lihat secara bukti empirisnya dulu ya, ada beberapa partikel-partikel, mungkin kita agak mendekat sini. Oke. Ada beberapa bagian atau elemen-elemen dari rumah ini masih ada yang terbakar Mas, jadi kayak mengarang. Oh iya. Arang ya, bukan mengarang nulis ya, maksudnya menjadi arang. Jadi sebenarnya satu kejadian yang pernah terjadi besar di sini itu adalah ketika ada hajatan pada waktu itu. Hajatan pernikahan. Real Om, nyata. Nyata. Iya. Yang dilakukan oleh warga sini gitu, dan hajatannya itu memang sebelumnya belum puncak acara, jadi mungkin akan diselenggarakan besok. Tapi sekarang itu biasanya kalau di kampung ya, itu ada yang datang duluan Mas.
Oh, kayak jagong. buat rewang, buat bantuin gitu ya, Om ya. Bantuin, kemudian juga buat apa? Kayak nyumbang tuh loh. Datang silaturahmi gitu. Dan memang kejadiannya itu pagi, jadi ya pagi menjelang siang sebenarnya. Ini jadinya juga pas malam Selasa Kliwon, Mas. Malam Selasa Oh, Kliwon. sorenya, jadi besok mau menjelang Selasa Kliwon gitu. Oke. Sebenarnya sudah diperingatkan sih warga pada waktu itu untuk ditunda dulu, tapi karena sudah hitungannya seperti itu, waktunya juga sudah sesuai. Udah lengkap juga mungkin ya. Akhirnya nggak apa-apa. Kemudian ada satu hal bahwa di Bukit Turgo ini, sekarang Bukit Turgo ini sebenarnya awan panas itu tidak akan sampai karena terhalang secara fisik dengan bukit. Jadi sana ada sungai, aliran sungai. Tetapi waktu itu entah mengapa tetap diselenggarakan. Nah, beberapa hari sebelumnya warga itu melihat kayak ada benang, Mas. Benang layangan. Warna? Benang layangan itu transparan ya. Transparan, iya. Benang itu kalau tadi kita arah dari sana ke sini itu kan ada masjid. Nah, batasnya sampai situ. Nah, itu diyakini warga sebagai batas awan panas. Pakai awan panas lewat itu gitu. Nah, memang benar aja ya setelah kejadian itu ketika ada hajatan, tapi hajatannya belum acara puncak sebenarnya. Ketika tamu pada hadir, tiba-tiba Gunung Merapi waktu itu terjadi erupsi. Dimana di sini memuntahkan awan letusan magmatik ya. Magmatik ya. Yang di situ membawa awan panas. Atau Mas Amit tahunya apa kalau Kudus gembel ya, Om. Itu karena kayak bulu domba itu, Mas. Itu. Nah, ketika itu meluncur, jatuh, akhirnya lewat sini. Ini termasuk menjadi korban rumah ini. Hajatannya itu di depannya ini, Mas, masih ke sana. Hajatannya. Jadi, tapi ini menjadi satu rangkaian ya kalau kita sebut. Hajatannya itu di sana. Nah, akhirnya itu menyapu semua. Termasuk yang datang ke sini tidak hanya warga lokal ya, tapi juga tamu undangan. Mungkin saudara-saudara dari jauh juga mungkin ya. Walaupun nggak banyak, Mas. Yang datang ke sini kalau yang sewu ya, belum acara puncak ya mit-amitnya kalau pas itu acara puncak gitu. Korban mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Tiba-tiba sini langsung gelap hitam, gelap semua, dan korban itu tidak berasal hanya dari warga, tetapi juga tim penolong juga. Oh, dari tim penolong juga jadi korban? Iya, mungkin karena masih panas ya. Iya. Semenjak itu Mas, bangunan ini itu dimonumenkan kan, walaupun memang ada mau dibongkar tapi ini dimonumenkan. Gitu secara singkatnya tentang rumah ini tuh seperti itu gitu, Mas Hamid. Oke. Tapi Om, kenapa awan panasnya bisa lewat, Om? Apakah ada faktor tertentu, Om? Kita ngomong secara ilmiah dulu ya. Iya. Padahal kan ada bukit, Om. Ada bukit ya. Mungkin secara ini ya, Mas, sirkulasinya mungkin sedikit berbeda ya. Sirkulasi arah alirnya. Anginnya ya? Anginnya mungkin juga bisa. Kemudian juga material agak sini misalnya. Material yang dibawa jumlah dalam mungkin jutaan meter kubik ya. Iya. Terus kemudian juga mitos-mitos yang tadi saya sampaikan bahwa loh kok tumben ini warga melihat ada benang. Dan itu memang dari zaman dulu diyakini maksimal dari awan panas itu sampai situ. Sampai benang itu, Om ya. Karena terbukti waktu kejadian itu di sebelah sini nggak ada. Ya ini mungkin sedikit kelas balik, Mas Same ya. Kita cukup sih di sini. Waktu itu saya ada acara ya, tourism dan kuliah lapangan di sini. Saya menemukan tempat baru, Mas. Jadi seperti petilasan. Lokasinya di sebelah sana. Oh, di sebelah sini, Om? Iya, nanti kita jalan sana lagi. Oke. Jadi sekarang? Mungkin ya. Sana ini. Mungkin bagi sebagian orang-orang awam, Merapi itu akan selalu melulu tentang horor di pikiran mereka. Padahal nggak begitu juga, teman-teman. Karena membahas tentang Merapi, kita juga membahas tentang sebuah strata dari pemerintahan atau dari kerajaan gaib yang mungkin selamanya kalian anggap konyol, tapi nyatanya akan ada dan nanti akan kita bahas juga gitu. Dan berbicara tentang Merapi sebenarnya lebih tentang kita berbicara tentang kemanusiaan namanya di sini, karena bagaimanapun juga bencana alam sudah pernah terjadi, banyak cerita kemanusiaan sebenarnya daripada cerita-cerita horor itu aja. Waktu itu kerabat keluarga dari yang menyelenggarakan acara hajatan pada hari Jumatnya itu beliau mendapati firasat, Mas. Jadi lewat mimpi.
bahwasanya di firasat itu beliau didatangi oleh sosok seperti sesepuh itu mengatakan bahwasanya anakku yang saya pangku, maksudnya yang saya pangku itu saya rawat di sekitaran sini, nanti pada hari Selasa Kliwon mending turun gitu dulu, karena di atas Eyang Sapu Jagat waktu itu lagi ada besanan menantu dengan selatan Gusti Kanjeng Ratu Kidul, jadi akan ada yang lewat di sebelah di Kali Boyong. Jika diterjemahkan itu awan panas. Dan pada hari itu juga sudah disampaikan kepada para keluarga untuk diundur dulu acaranya. Tetapi karena mengingat ini sudah diperhitungkan dan dianggap adalah bunga tidur, akhirnya tetap dijalankan, Mas. Walaupun sudah dikasih firasat itu. Dan beliau yang mengalami firasat itu selamat gitu. Dan beliau juga kehilangan keluarganya waktu itu yang saya tangkap itu. Dan biasanya kalau ini ya Om ya, kayak Merapi, ibaratnya kalau orang-orang Jogja bilang tuh Merapi punya gawe gitu ya. Benar. Dan kebanyakan kalau Merapi udah punya gawe itu kan biasanya kan sangat-sangat bermacam ya, kayak firasat, pertanda itu kan udah datang. Ya mungkin beberapa orang lokal, warga lokal di sini mungkin udah familiar dengan seperti terlihat benang atau terlihat apa kayak gitu udah. Itu memang sebuah kepercayaan yang masih di ini sih, masih dijaga. Jadi kalau kalian selalu menganggap wah apa bencana alam kok dihubung-hubungkan dengan hal yang kayak gitu, ya buktinya warga-warga di sini masih percaya dengan kepercayaan itu karena Seperti itu ya. iya, ini awalnya merinding banget lah ini lah, sumpah. Karena secara residual energi nanti kita kirimkan doa juga. Jadi korin pendamping dari residual energi itu masih yang saya tangkap suasananya, Mas. Suasana sebelum sedih ya. Karena ini dianggap hari bahagia, ternyata terbalik 180 derajat menjadi hari berduka, Mas. Bukit Turgo ini sebenarnya jauh lebih tua dari Gunung Merapi. Oh iya? Iya. Bahkan sudah dulu terbentuk. Jadi ada Bukit Bibi, ada Bukit Turgo. Dan waktu itu memang beberapa orang yang disampaikan itu bahwasanya saya mendapatkan firasat ini itu dalam tanda kutip tidak percaya karena aliran dari awan panas itu biasanya mengalirnya ke arah Klaten atau Boyolali, tidak mengalir ke sini. Wah, kan tidur enak ya ini. Wah, Ini Mas. ini ya Om? Iya. Wah, apa ini Om? Ya ini jadi kayak batu pembuka sih Mas, batu langgar ya sebetulnya. Jadi menurut cerita di atas ini kan ada makomnya Syekh Jumadil Kubro, Mas. Betul Om, betul. Jadi ada perbedaannya antara makom dengan makam ya. Jadi kalau makam itu dia ada jasad di situ, ada yang dikebumikan. Tapi kalau makom itu seperti penanda. Batas itu Om ya? Gitu. Nah, Mas sampai sedikit tahu nggak Mas siapa beliau? Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Mungkin Mas sampai tahu. Setahu aku masih keturunan Nabi Muhammad sih Om. Iya. Ke berapa? Ke 7 apa ke 8 gitu loh. Nasabnya beliau itu. ya? Nasabnya masih satu jalur. Dan ada bagian juga di penyebaran agama Islam kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nah ini berkaitan sama itu Om? Iya, jadi begini Mas, saya Jumadil Kubro memang benar sampai disampaikan Mas Same ya. Jadi beliau berasal dari Timur Tengah, memang jalan ke salah satunya ke Tanah Jawa pada waktu itu untuk menyebarkan agama Islam sebelumnya para wali. Betul. Jadi Islam Sufi ya Mas ya. Salah satu tempat yang dipergunakan beliau untuk menyebarkan agama dan bertafakur pada waktu itu adalah Bukit Turgo. Kenapa dipilih tempat ini? Karena tempat ini adalah tempat yang ada di atas, di puncak-puncak, dan hening ya, jauh dari keramaian, dan dapat menyerap energi semesta dan untuk berdoa, untuk bermunajat lebih baik karena ketenangannya itu. Nah, beliau ini memang menjembatani sebenarnya dari masa sebelumnya, masa klasik Hindu Buddha ke masa Islam. Ini Islam Sufi gitu ya. Sehingga kalau jadi pertanyaan,
oh, ada makam dari Syekh Jumadil Kubro, ada yang di daerah mana-mana. Misalkan satunya di Trawulan ya, di Mojokerto. Itu sebenarnya begini konsepnya, bahwa makom itu diciptakan itu bukan menjadi bukti biologis atau adanya jasad, tetapi menandakan bahwa di mana beliau menyebarkan agama. Pernah kesini gitu. Kesini, Iya. dia diciptakan makom. Jadi satu budaya. Nah, posisinya di atas. Jadi kita 2 kali pernah ke sana. Untuk kali ini kita ada di sini itu sebenarnya disebutnya Batu Langgar. Jadi seperti langgar itu ya tempat untuk ibadah juga, Mas. Iya. Fungsinya ya biasanya pertama untuk mereka yang belum naik ke atas itu doa keselamatan di sini, minta keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa ya, pada Allah SWT ya. Kemudian untuk bermunajat lebih dulu, untuk memantapkan batin sebelum akhirnya naik. Iya, iya. Berikutnya untuk mereka yang tidak kuat, berhalangan untuk naik ya, Atau punya kekurangan fisik kekurangan gitu, Om, ya? fisik, Heeh. mereka dilakukan di sini itu sama, Mas. Iya. Gitu. Jadi ini seperti cabang lah, kayak kantor cabangnya dari Iya. yang ada di atas gitu. Betul, Gitu. betul, Tapi betul. mungkin yang Mas Amel lihat sama dengan saya. Ini sebetulnya ada gerbang antar dimensi. Betul, Om. Oh, dan Ah. ada entitas yang duduk di situ. Iya, betul. Yang Mas Amel rasakan apa, Mas? Sama, Om, sebenarnya yang tadi aku bilang, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu, Om, dari tempat-tempat semacam ini gitu. Iya, Contohnya, memang ada beberapa yang menggunakan dupa sebagai hanya pewangian, Om. iya, iya. Pengharum, supaya fokus ketika bermunajat, Iya. kita berdoa. Tapi juga ada yang bikin salah kaprah, Om, Iya. tentang tempat ini. Dan itu dia, biasanya hal-hal orang-orang yang melakukan atau oknum-oknum itu juga melakukan itu di sini, Om. Dan itu merusak stabilitas energi Dari Gitu tempat loh, ini ya. di tempat yang ini. aslinya seperti apa ya? yang seharusnya memang jadi positif dan jadi pintu gerbang Iya. untuk ke atas, pada akhirnya ke samping, Om, bahkan ke bawah. Bawah. Iya. Saya juga ini sih, Mas, mentafsirkan ya. Ada satu entitas yang sedang bertafakur ya. Mungkin beliau ini dari bangsa jin, Iya. tapi dalam wujud ya. Maaf ya, ini mungkin nanti teman-teman disemak baik-baik ya, karena Iya. kita kondisi memang hujan deras. Jadi mungkin suara kita juga terbatas, tapi insya Allah nanti terdengar. Jadi apa, Mas? Menggunakan pakaian seperti para sunan-sunan. Betul, Jadi betul. pakai ikat kepala. Jadi kayak beliau memperkenalkan diri itu Kiai Langgar sebenarnya. Oh, Kiai Langgar, Om. Iya. Dan ya kayak di film-film Wali Songo itu. Yang disampaikan Mas Ame itu benar gitu. Jadi beliau manggut-manggut gitu ya. Iya. Menceritakan ini seperti apa. Jadi tempat ini tuh jadi kayak dimensi sih, Mas, penghubung dimensi, dan memang dulu juga dipergunakan oleh Syekh Jumadil Kubro pertama untuk bertafakur awal. Ya akhirnya beliau menentukan titiknya di atas. Gitu. Mungkin kita agak ke sana, Mas. Iya. Iya, jauh. Mana, Om? Ya, kita udah ganti dress Iya. code, Om. Iya. Ya Tapi kan? tetap dress code utamanya ini, Mas. Betul. Wih, teman-teman yang belum punya merch KTJ, sekarang kita udah ada yang ready stock loh ya, Om ya. Iya. Gimana Yang sih, Om? dipakai. Heeh. Oh, ini sedikit aja deh, liatin. Nah. Mas Ame. Oh, ini. Ini tulisan KTJ tapi warna hitam. Ah. Ada yang tulisan KTJ warna merah. Ah, ini tulisan ramalan pengantar Oh, maut. satunya adalah trilogi Elizabeth. Elizabeth Ya. itu keren banget. Jadi teman-teman yang pengen tahu di mana merch-merch KTJ, teman-teman bisa cek semua sosial medianya KTJ, atau enggak sekarang teman-teman bisa cek di e-commerce, ada di keranjang hijau dan keranjang toko hijau dan toko kuning. Toko hijau dan toko oranye. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapetin di sana. Ya. Bisa dibeli langsung, udah ada yang ready stock. Kalau misalkan ngerasa habis, langsung aja chat adminnya ya, Om ya. Aman, iya. Makanya Pokoknya- stoknya mah melimpah. Betul. Beli satu kodi lah sekalian ya. Nah, jika teman-teman nonton nih semua episode KTJ, teman-teman ngerasa episodenya menarik dan makhluk atau sosoknya buat dijadiin salah satu artikel merch KTJ, teman-teman bisa langsung komen di sini atau DM-in aja tuh admin KTJ. Gitu ya, Om ya. Aman. Wah, Makin deras. makin deras hujannya, Om. Nah, Dan tadi kalau Mas Ame dulu nih saya pertanyaan. Hah, Ini kan jalan tadi sana buntu ya, Mas. Ah, ya? betul. Menurut Mas Ame apa mata batinnya? Mas Ame melihatnya apa? kalau aku malah melihat itu ada nyambung ke gua Jepang, Om. Oke.
Kalau aku nyambungin Oke, gitu. habis ini akan kita lihat ke belah sana. Betul. Oh. Kita ke sana ya langsung ya. Kita ceritain dulu, survein. Oh, selesaiin dulu ya. Terus Soalnya apa lagi? kayak gini energinya aku mulai ngerasa nggak enak sebenarnya Om. Iya, iya. Karena selain kita di kanan kiri ini hutan teman-teman, Iya. sosok-sosok manipulatif tadi yang sempat kita bicarakan juga udah mulai memainkan perannya gitu loh Om. Ya, udah pada mau keluar ya. Udah pada mau keluar, apalagi ini sekitaran sore jam 5:30 nih Om. Iya. Jam 5:30. Dan ini juga mengingatkan waktu penelusuran saya pertama kali sih, Mas. Kondisinya juga mau maghrib. Sebenarnya banyak sekali ya entitas yang menyerupai genderuwo sebenarnya di sini. Tapi mereka sebenarnya entitas genderuwo yang masih alam, yang memang masih penghuni hutan. Penghuni jin alas selama ya. Jinalas, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi yang ada sekarang. Gitu ya. Bahkan sebelum adanya erupsi itu udah ada berarti malam itu ya. Itu ada. Ini sebetulnya hampir sama kok, nggak jauh beda dengan kondisinya waktu itu. Oke, tapi itu kan energinya masih netral lah Om ya. Iya. Kesebutnya ya, dan emang tidak ada peran di balik sejarah-sejarah ini gitu. Mereka Iya. emang hanya penunggu di sini gitu Iya, kan. iya. Oke. Ya mungkin nanti sedikit tempat yang bersejarah, nanti kita akan ke sana ya. Nanti berkaitan dengan masa pendudukan militer Jepang. Ini emang agak serem-serem nih Om biasanya Iya, kalau iya. berkaitan sama Jepang-Jepangan. Jadi mungkin teman-teman udah expect, teman-teman juga udah bakal tahu nih larinya ke arah mana. Tapi yang aku pertanyaan sebelum kesana Om ya. Ya. Ada kaitannya nggak Om? Tempat ini ketika menjadi satu petilasan atau satu makom dan makam Ya. sama ketika Jepang menjajah. Berbeda tentunya Mas ya. Kalau sedikit cerita ya, Iya. memang memilih daerah Kaliurang ini termasuk Turgo ya, itu sebetulnya Jepang sendiri ketika ada di Jogja pada waktu itu mereka memiliki 3 lokasi yang dipilih. Pertama adalah yang ada di Merba, karena di Merba itu dekat Candi Abang itu untuk memantau aktivitas yang ada di landasan pacu Maguwo, bandara di sekitar sekarang. Iya. Yang kedua ada di daerah Pundong, kita pernah ke sana juga. Pundong itu Parangtritis, arah Parangtritis, Bantul. Ketiga adalah di sini, gitu di lereng Merapi ya, Lereng Merapi, sekitaran. Karena memang lebih mudah untuk memantau bawah, jadi fungsinya berbeda-beda. Kalau yang di Merba itu untuk memantau landasan Maguwo, kalau yang di Depok, di Pundong, yang kemarin kita tempuran itu. Iya, tempuran. Itu untuk iya. memantau area pantai selatan, di sini untuk memantau kota dan untuk komunikasi. Jadi dibangun lubang-lubang Jepang, buah-buah Jepang di sini. Jadi memang Jepang memilih ini tidak serta-merta kebetulan aja Mas. Emang tempat strategis Om ya. Strategis dan dikenal juga mistis ya. Gitu. Nah di atas ini ada lubang Jepang. Kita pernah ke sana juga dan waktu itu terjadi hal yang ekstrim ya. Iya, Jadi saya mediumisasi dan itu cukup kuat memang energinya. Nah. Dan kita kesini pas sunrise, pas pagi. Tapi subuh kita setting. Kan mungkin Ya, Kita coba sana? Iya. Wah, hujan makin gede, Iya. berhenti gede lagi gitu Om ya. Iya. Dan sekarang kita mau kemana nih Om? Ini kita mau ke tempat yang tadi saya ceritakan. Jadi di sana ada lapangan luas ya Mas ya, pinggir sungai. Itu kalau ceritanya dulu dipakai untuk apel serdadu Jepang Oh, APS dari Jepang. Iya. sebelum iya. naik ke atas. Oke. Dan di sana tuh ada apa Om? Yang Om tahu? Ada batu besar, jadi hampir sama tapi mungkin belum dikeramatkan ya Mas ya. Kemudian pinggir bantaran sungai juga. Nanti coba kita lihat residual energinya dulu kayak apa. Oke. Ceritanya seperti apa. Tapi nanti kita sepanjang perjalanan ini kan sebenarnya saya nostalgia ya Mas ya. Jadi ingat zaman dulu kita nyeritain tentang koloni kerajaan Genderuwo di Kerajaan sini. Genderuwo, iya. Nanti mungkin sembari kita jalan, kalau Mas Ame ngerasain apa, Mas Ame cerita. Boleh. Jadi saya Iya, konfirmasi karena ini kan pertama kali bagi Mas Ame. Iya. Semoga kita nemuin spesies baru. Oke. Oke, yuk. Yuk sana ya. Nah. Secara kasat mata kita lihatnya ini pohon bambu. Iya, tapi Secara tak kasat mata ini rumah. besar loh tapi. Iya.
Dan mereka sudah mengizinkan sih. Saya mencoba seperti ini sebelum mengetok pintu ya, jadi kita sudah datang. Di sana kita dengar suara gemericik air. Berarti ini pinggir sungai, identik dengan papringan Barongan. atau barungan. Berarti beliau yang menempati sini adalah koloni Black Giant. Black Giant. Iya. Black Yeti. Dan ini sudah, cuman aromanya itu berbeda kalau kayak kita datang ke bangunan tua. Oh iya, Biasanya kan cassava smoked gitu ya, kayak apa? kentang. Kentang atau French fries. Iya, French fries atau apa? Ketela asap gitu ya modelnya. Tapi kalau di sini baunya itu kayak di hutan bambu gitu loh Mas. Jadi agak lebih fresh baunya. Dan sampai bilang anak-anak kami itu terus nanti mau tinggal di mana katanya gitu. Kalau sekarang pohon besar udah ditebang, kemudian pinggir bantaran sungai juga udah diratakan. Jadi sebenarnya ini seperti kita harus melihat juga ekosistem, ekologi dari makhluk astral. Jadi saat ada Ya, seperti ada sama kayak perjalanan kita pertama. persis. Terkadang ini Mas, satu kali melahirkan tuh berapa ya? Nggak tentu sih ya. Kalau saya tangkap kadang bisa 5 ekor, bisa 10 ekor, itu banyak sih. Dan memang pasangannya yang saya tangkap sosok Black Giant, cuman maaf punya pel darah yang besar, Ya. atau lazim disebut dengan Wewe. Ya. Gitu sih. Makanya sebenarnya baik Black Giant yang laki-laki atau Wewe ini suka sama anak kecil Mas. Sehingga ada kasus-kasus biasanya kalau ada anak kecil tuh Diumpetin. Oh ini kali ini ya? Ya, ini Nih, ya. ya. Ini kan kita masuk ke kayak hutan bambu. Nah di sini kata sebentar Om. Ini Mas, ini nih. Pintu masuknya di Mas, sini. coba sebentar. pegang bambunya. Ini loh Mas, kebun bambu ini. Oh iya Om. Apa? Oke. Jadi teman-teman, beliau ini ngasih nama Astajiwo namanya. Astajiwo ya. Mbak Astajiwo. Jadi Asta itu tangan ya. Asto. Astajiwo itu Coba. artinya, Tangan. artinya tangan ya. Iya. Jadi beliau itu tangannya tuh di belakang satu, di Iya, depan satu gini Om. Iya, iya. Gini, agak bungkuk. Iya. Agak bungkuk, terus bulunya nggak hitam pekat, udah agak kayak beruban kayak gitu. Iya. Kayak ada putih-putihnya, jadi abu-abu ya, Abu-abu. lebih ke abu-abu. Mbak Astajiwo. Jadi katanya seluk-beluk kawasan mereka ini luas Om sebenarnya Om. Jangkauannya. Jangkauannya luas banget, katanya sampai ke balik bukit sana, Iya. gitu. Dan udah ada dari lama banget katanya. Jadi ini tuh nggak dibabat alas, Apa adanya ya? apa adanya tempat ini. Makanya kita selama perjalanan ini hutannya ya masih kayak gini Mas. Gitu. Ya nggak jauh beda gitu. Jadi nggak ada babat alas yang namanya perang. Jadi memang berkawan nih Om sama orang-orang yang dulu menetap atau betapa di sini. Jadi nggak ada peperangan, nggak ada yang namanya saling ngasih batas wilayah, enggak. Namun memang setelah adanya manusia ke sini, itu juga sering banyak yang bawa benda-benda asing Om. Dan ada yang ngambil benda-benda asing itu juga dari sini, jadi kayak pertukaran energi gitu Om. Gitu, pertukaran energi itu apa? Nah, energi-energi negatif kayak yang mereka yang minta-minta untuk apa? Pesugihan, mereka yang minta nomor, mereka juga yang minta kekayaan. Itu ada juga ternyata di sini, dan itu yang pada akhirnya menyisihkan mereka dan ngebuat mereka menjadi waspada gitu sama manusia. Lebih hati-hati gitu. Iya, lebih hati-hati karena bahasa juga seperti itu. Mungkin Iya, saya sepakat Mas Sami. Jadi sebenarnya ketika akan naik ke Gunung Merapi ya, ini kan kita ada di kaki menjulang lereng sebenarnya. Itu kan terbagi menjadi teritori. Karena selama ini yang kita bahas adalah puncaknya. Ya, Mas Sami pun membahas adalah puncaknya ke atas. Ini kita coba turun dari pertengahan medium ke bawah. iya. Nah, dalam perspektif itu sebenarnya di gunung ya kita sebut bahwa di sini mewakili 3 alam. Alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Alam bawah ini biasanya berisi dengan entitas-entitas yang dia menghuni di situ, tapi kondisinya masih belum sempurna. Di pertengahan memang mereka yang melakukan pertapa gitu, jadi Betul.
sudah sangat sedikit sekali berinteraksi dengan manusia. Biasanya kalau kita mendaki maksimal sampai situ, Mas. Iya. Kemudian tingkat atas itu mereka tidak terjangkau, tidak mungkin terjangkau. Misalkan itu ada di dapur magma atau di kawah gitu ya, itu atas. Nah inilah yang ditempati oleh makhluk-makhluk astral yang membentuk satu koloni, di mana mereka dalam koloni itu mereka pun membentuk seperti satu kesatuan, Mas ya. Jadi setiap pohon, batu ataupun apa itu dibentuk untuk kependudukan mereka. Rumah gitu loh. Rumah, dan di situ ada RT RW, Mas, jadi sama lurah gitu ya. Nah ini adalah kita sebut adalah pemukiman Gundurwo yang ada di kaki Gunung Merapi, gitu. Dan tentu berbeda dengan yang kalau kita ketemukan itu di bangunan tua, di pohon besar yang tidak ada di sini. Itu tentunya sedikit berbeda karena mereka pun memiliki ras yang berbeda, Mas. Jadi identifikasinya itu ras-rasnya menurut saya berbeda. Nah, mereka yang ada di sini sebenarnya sangat dekat sekali bisa berinteraksi dengan manusia. Tetapi karena memiliki jangkauan yang menurut saya itu tersusun dari satu tabir yang berbeda, mereka akhirnya tidak terlalu apa ya kalau kita sebut peduli itu, Om ya? Tidak terlalu berinteraksi. Berinteraksi ya. Iya, karena orang yang datang ke sini tentunya tidak untuk mencari itu, tetapi mereka memiliki satu hajat untuk ziarah di sini. Ziarah. Nah, jadi hanya memberikan gambarannya bahwa sejatinya dulu ketika tanah Jawa sendiri belum dirambah oleh manusia itu kondisinya seperti ini. Nah, ketika hutan sudah dihilangkan, pohon ditebang, mereka ini susah untuk mendapatkan tempat sehingga mereka menempati tempat-tempat yang lembab dan dingin dan kotor. Iya. Berkata kayak gedung ataupun rumah terbengkalai. Nah kalau di sini kan memang tempatnya lembab, pinggir sungai, sejuk, dingin gitu. Ya salah satu tempat yang mereka gunakan, tetapi mereka sedikit saja berinteraksi. Jadi tidak mengeluarkan bau ya, seperti kalau kita menelusuri bangunan kosong gitu. Itu masalah. Kayak emang kita datang ke rumahnya ya. Malah yang sering berinteraksi itu bukan dari golongan mereka gitu loh, dari entitas-entitas lain yang emang bertujuan untuk mencelakakan atau menghasut gitu ya Om ya. Iya, saya sepakat sih. Yuk. Kita lanjut. Jadi sebenarnya ini saya mengingatkan ini kayak di Arashiyama sih, Mas. Di mana? Di Arashiyama. Arashiyama teman. Di Kyoto. Oke, di Jepang. Rasanya kan gini juga. Kalau kita bayangkan pohonnya lebih gede sih Mas Ada. Iya. Pohonnya memang lebih gede dan itu di lereng gitu, di lereng saya gambarkan itu di lereng. Cuman ada satu khas jika kita bandingkan dengan pohon-pohon lain dia hanya satu batang. Satu hal ini terbuka. Jadi saat kesini itu sudah masuk ke portal interdimensional. Saat kesini ke dimensi kita. Mereka ternyata nongol dari sini. Jadi kayak itu gitu ya, teleportasi ya, modelnya seperti itu. Itu mereka ada berapa koloni? Jumlahnya ada berapa itu? Total yang ada di kerajaan sana? Unlimited Mas. Oh, banyak sekali sekitar 3.000. Dari yang biasa, medium, yang paling bagus sampai yang berkadar namanya tuyul biru yang kayak avatar. Jadi kulitnya itu biru semua. Dan ada syarat-syaratnya Mas untuk mengambil, karena di sana juga ada sosok simbok atau nyai yang mereka bilang itu simbok kami, seperti pengasuhnya Mas. Jadi seperti kayak ini anti asuhan. Dari 5 teman kita ini jadi 7 sih, sekarang 5, 4 cowok 1 cewek, ada yang cewek juga ternyata. Cuman yang satu itu memang serem, tapi yang saya ceritakan yang waktu dulu Mas Mada tulis itu ada satu yang mulutnya vertikal, ya, itu yang gridnya yang yang bau gitu. Kita kemana Om? Lurus kita. Lurus ya? Kalau mau ke makam. Ini? Lurus lagi. Udah beda teritori lagi Om. Ya. Udah beda wilayah lagi. Teman-teman, agak lumayan Om untuk naik ya Om. Ya, ini masih awal ya karena Bukit Turgonya di sana. Iya, Di atas. Jadi bisa dibayangkan kalau melihat ke bawah itu lihat kota.
tuh hutan kota lampu. Ini Jepang pilih waktu itu di sini untuk memantau banget. Oke. Iya. Gimana tuh asal mulanya, Om? Iya, jadi ketika Perang Dunia Kedua ya, Perang Pasifik, Jepang masuk Jogja waktu itu, mereka untuk pusat itu kan di Kota Baru, Mas. Di kota. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu titik yang dipilih adalah di Kaliurang dan di Turugu. Karena fungsinya untuk memantau bawah. Dan di sini juga untuk siaran ini apa, informasi, siaran radio. Oh, radio. Iya. Ini radio bukan dengerin musik, Mas. Iya, iya. Untuk komunikasi. Dan di sini juga membuat banyak basis pertahanan, yaitu gua-gua atau lubang Jepang. Yang ada di sebelah Kaliurang ada, di sini ada, tapi ini di atas Banget kan, sebelah di bawah makamnya banget kan. bawahnya persis. Iya. Nah dulu sebelum mereka melakukan ini ya pengintaian apa itu kalau apel atau kegiatan di sekitar sini. Jadi saya melihat banyak sekali entitas-entitas menyerupai Jepang serdadu Jepang di sini. Gitu. Oke. Tapi saya tidak bilang ada pembantaian atau apa gitu ya. Ya mungkin kalau di atas ada yang pernah melakukan entah itu harakiri atau apa ketika tertangkap ya. Tapi kalau di sini tidak ada. Namun dalam apel atau itu ya ketemu antara sesama tentara itu, mereka biasanya juga ada kayak adu ini, Mas, adu kemampuan bela diri mungkin kayak aikido gitu ya, atau karate pada waktu itu. Dan saya melihat ada beberapa entitas yang menggunakan baju zirah kayak zaman apa itu samurai itu. Samurai, iya. Ada beberapa kodam yang tinggal di sini sih. Itu merusak ekosistem di sini nggak sih, Om, sebenarnya, Om? Mereka sebenarnya memiliki satu kekuatan di mana hampir mirip dengan pasak bumi ya. Yang mungkin pernah nonton di salah satu film Korea waktu itu. Mereka juga menanam di sini sebenarnya saya rasakan, tapi skalanya kecil. Tidak menggunakan manusia ya, tetapi mungkin itu sebatas pedang Shingunto. Shingunto atau katana mungkin ada. Mungkin Mas Sami, karena sering kita saya kesini itu ada kayak katana tapi ini ya Mas ya, melayang gitu loh. Karena itu di atas itu, tapi ini masuk area wilayahnya gitu. Aku juga ngerasain sih, Om. Maksudnya ketika Om ngomong tentang katalis ya, tentang katalis atau pancer lah orang sini sebutnya. Ya itu emang bentuknya katana sekitar segini, Om. Kurang lebih dengan gagang warna merah yang aku lihat. Itu emang melayang, Om, tapi sebenarnya itu manifestasi, Om, ya, dari energinya. Ya. Sebenarnya dia ada di dalam tanah. Iya. Gitu, dan itu emang masalah makanya kenapa aku naik tentang ekosistem. Karena itu tuh seperti dijaga oleh beberapa makhluk yang bukan asli Jepang, Om. Iya. Apa itu ngambil dari sini atau gimana, Mas ya? Yang kayak dipekerjakan ya, Om? Iya, aku punya asumsi, Om, ya, jika hal itu terjadi gitu, biasanya si kodam yang di orang Jepang bawa nih, itu memerintah, Om. Karena kan kuatnya energinya ya, misalnya secara langsung kuat ya. Karena ritualnya, terus penyembahannya terhadap benda itu mempunyai energi yang kuat gitu. Dan si makhluk-makhluk sekitar nih, dan anehnya nggak ada genderuwo yang aku lihat. Iya, untuk sini kayaknya kita udah clear sih ya. Iya, nggak ada genderuwo. Nah, tadi itu kayak seperti ular, bentukannya ular, terus juga tengkorak tapi pakai baju pakai baju orang Jepang, terus baju jirah orang Jepang gitu. Iya. Terus kayak perempuan baju putih, bukan kuntilanak, Om. Iya. Perempuan baju putih yang kayak sodako. Iya. Ya, Om ya. Ya tahu ada ini. Seperti itu. Dan itu mengelilingi seolah-olah itu menjaga, Om. Kayak menjaga kayak apa ya? Semacam kayak ngelindungin si benda tersebut. Gitu loh. Apakah ini bagian dari peninggalan Jepang yang emang tertanam di sini, Om? Iya, saya sepakat sih, Mas. Itu juga pusaka yang beberapa orang ketika datang sini itu ziarah, tidak hanya ziarah itu yang memang berdoa ya, tapi mereka berkedok ziarah untuk narik-narik pusaka. Apalagi waktu itu sempat beredar kabar bahwa ada samurai yang orang awam ya sebutnya kan samurai, ini pedang katana atau Shingunto. Harganya sampai 100 miliar itu loh, Mas. Oh iya, bareng tokek kan? Bareng tokek. Iya. Itu mereka kayaknya terus berburu deh ke sini, Mas, karena gua-gua Jepang yang ada di sini menurut mereka lebih mistis daripada gua Jepang yang ada di Pundong tanpa mensampingkan ya, atau yang ada di Berbah waktu itu gitu. Jadi mereka berburu untuk cari itu, kemudian dijual dengan harga fantastis. Mungkin
Kita agak ke ini mas, ke lereng sini mas. Coba Oke. nanti mas sampai rasakan ininya. Sini Om ya. Jadi waktu itu banyak yang mau narik mas, waktu jualan yang miliaran itu, Heeh. katakanlah harga 100 miliar itu. Di sini nih Om. Aku Iya. nemu satu di sini nih. Apa itu maksudnya? Singgunto Om. Iya coba. Katanya nggak panjang ya. Iya iya. Tapi yang kesini kan dulu mungkin pakatnya paling tinggi kan mayor atau Mayor. Heeh. kolonel, letnan kolonel, tapi enggak sih letnan 2 mungkin gitu sih mas ya, perwiranya lah. Mungkin nanti teman-teman bisa dari sini ya. Iya, ini ada pohon aren. Ini Om, di sini Om. Di batu ini Om. Oh iya, sama Kita ada bikin ini. batu mas. Ah, Ini di sini batu. Om. Ini batu benar. Di bawah sini Om. Iya iya, ya lereng batu ya yang saya masuk tadi. Coba mas sama ini. Oke, menarik. Jadi pedang kecil ini teman-teman segini lah, bentukan segini. Itu udah nggak ada gagangnya, Om. Tinggal besi aja ya. Tinggal besinya aja. Sama beberapa ikatan, aku nggak tahu ini ikatan apa. Dan yang ngejaganya itu ular hitam Om, seperti naga. Iya. Dan ini kayak ada pelindungnya Om, kayak diselimutin sama sesuatu, bola energi mungkin ya, supaya tidak bisa diambil atau tidak terdeteksi. Tapi ini bisa kedeteksi kan udah tipis banget teman-teman di sini. Nah ini yang jaganya adalah ular, tapi ada kayak viper, mungkin teman-teman tahu ular viper itu warna hitam yang ada tanduk kecilnya. Itu ngelilingin, nggak besar, sekitaran 1-2 meter aja. Apakah ini siluman Om? Termasuknya Iya. Om? Itu kayak saya melihat tuh asli Jepang sih mas ya. Kayak orochi lah sebutannya lah ya. Mungkin, iya. Terus sudah ada satu entitas ya. Ketika saya kesini mungkin masih kenal entitas itu namanya. Mm-mm. Jadi orang. Kesini Om, mungkin Om. Iya. Berat Om ya. Berat ya mas. Ini saya kenal sama entitas ini sebenarnya. Oke. Nah ini yang sering saya dengar itu dia pangkatnya nganu sih mas ya, mungkin balok 2 ya, letnan 1 baru sekarang ya. Dulu sebelumnya kita penelusuran sini pun ketemu, jadi di tahun 2018 dan tahun 2020, sekarang 2026 entitas Jepang. Mm-mm. Yang namanya itu Yuichi Nakahara. Yuichi Nakahara. Yuichi Nakahara itu salah satu yang mengkoordinasi daerah sini pada waktu itu. Ini memang mengisahkan bahwa harus ada sinkronisasi antara Bukit Turgo ini dengan Merapi dan dengan energi Jepang yang di bawah sini. Dan mereka juga menganggap bahwa ketika di Hindia Belanda, waktu itu Indonesia ya, bahwa gunung itu adalah satu puncak tertingginya, jadi sama. Jadi mereka juga menganggap Merapi itu disakralkan layaknya Gunung Fuji. Iya. Gitu. Jadi mereka menganggapnya sama dan memang harus ada ketentuan ketika menancapkan atau menginjakan sesuatu hal biar bisa melebur menjadi satu. Mereka melakukan ritual. Jadi pedang Singgunto itu memang harus apa mas untuk menyobek tangan Iya, ya. Jadi kemudian diteteskan darah di tanah itu, baru
tancapkan. Tujuannya apa? Untuk menandakan. Jadi kayak misalkan hewan tertentu itu kan biasanya buang air seni di situ gitu ya Mas, untuk menandakan lokasi teritorinya. Nah, saat Indonesia merdeka dia bilang di bulan Oktober ada beberapa yang sudah kembali ke bawah. Jadi di bawah ada, di Kota Baru itu ada satu apa namanya, tangsi juga. Salah satunya nggak salah namanya Mayor Otsuka waktu itu pelucutan senjata. Nah, Nagahara itu waktu ketika di sini dia harus mengamankan daerah sini dan mau tidak mau harus tetap ada di sini. Sehingga itu yang melakukan mungkin kita sebut harakiri. Salah satunya dengan pedang serupa. Kalau asumsi saya pedang yang ditancap itu diambil lagi kemudian untuk melakukan itu lantas itu kemudian ditanam lagi. Jadi siapa yang menumpahkan darah itu kan komandan pelontarnya Mas, gitu. Jadi ritual di atas ritual gitu ya Om ya? Saya menyatakan gitu sih. Dan dia bilang bahwa di tahun-tahun ini gitu ya, kemungkinan kita juga akan mengunjungi banyak-banyak bangunan ini sih Mas. Belanda? Jepang. Oh Jepang ya. Pasca waktu perang kemerdekaan itu tahun 45 ya. Termasuk pembantian Jepang itu seperti apa gitu ya, korban-korbannya seperti apa. Karena tema-tema itulah nanti ya sebenarnya lebih banyak kita variasi tahun ini menurut saya. Iya. Ini salah satu pembuka kata beliau gitu, dan memang apa ya, mungkin saya juga nanti akan mungkin insya Allah kalau bisa dengan tim KTJ ya. Amin. Mungkin bisa mengantarkan tanah ke Jepang untuk yang episode kedua, saya maksudnya kloter kedua gitu. Salah satunya yang di sini gitu. Jadi mereka juga menyatakan setiap saya ketemu entitas Jepang itu makhluk astralnya pasti menyampaikan permohonan maaf sih gitu. Atas kejadian yang pernah dilakukan dulu. Menyesal gitu loh ya. Ada ya penyampaian kayak perdamaian gitu. Mungkin Yuichi Nakaharanya kan buka untuk kita menceritakan tentang perjepangan gitu katanya. Di Tanah Jawa ya? Termasuk mereka ini kan pembuka ya. Ketika ritual darah berarti nanti ada yang kita sebut praktik-praktik mencoba okultisme tapi kayak Jepang. Kayak Jepang loh Mas. Iya Om, paham aku Om. Wah jadi mungkin ini lagi-lagi suatu pembukaan ya teman-teman ya mau ya. Suatu gerbang baru di mana mungkin lagi bisa terkait satu sama lain Om ya. Satu sama lain ya. Jadi memang saya melihat bahwa entitas ini tadi itu tidak terpenggal ya, tetapi perutnya itu khususnya terburai Mas. Betul. Ini satu kisah yang benar-benar masih hidden story sih. Betul. Dan kita sebenarnya juga menjadi tema kayak hidden story of Java gitu. Maksudnya kisah-kisah tanah Jawa yang menurut saya itu tersembunyi dan dia spesifik banget gitu loh Mas. Betul. Kayak masa Jepang ini menurut saya satu spesifik gitu. Dan kita ketemunya random kalau Jepang kita bilang di tempat gini ada, beda sama Belanda memang bangunan Belanda ada gitu. Nah ini enggak. Kadang ketemu gitu. Karena orang Asia sama Asia sih Mas ya, karena ininya ya, praktiknya ya. Praktiknya. Soalnya kan kita kalau ngelihat masalah ritual-ritual okultisme ya, kalau Belanda kita ke Illuminati Om ya. Iya. Terus, nah kalau Indonesia kan ada satanik Jawa. Iya, Ini kita coba untuk satanik Jepang mungkin Om, ke arahnya okultisme Jepang. Iya, masa pendudukan militer Jepang ya, Nippon ya, dari Nippon. Mereka bilang ketika kita ke negaramu, kita bukan orang kosong ya. Memang tujuannya kita untuk menaklukkan dan membuktikan siapa Raja Asia gitu ya. Dan kita dibekali beberapa hal yang ketika kamu datang di negara orang lain itu, mereka juga akan respect. Betul. Karena kan mereka saudara tua Mas. Dan satu hal lagi, bahwa pulau Honshu yang ada di Jepang itu sama dengan Jawa. Iya. Jadi kita ketika dari semua negara jajan menurut mereka itu Indonesia yang paling pas terutama ya. Jawa itu paling pas, dan mereka berani untuk meneteskan darah sini ketika akan memulai sesuatu. Dan mengakhiri, dimulai dengan darah, ditutup dengan darah. Betul loh, sepakat. Mungkin cukup Om? Cukup? Ya. Akan kita menjadi pengantar berikutnya. Jadi memang perjalanan kali ini teman-teman, selain kita flashback, terus juga romantisasi masa-masa KTJ zaman dulu, terus melihat hal yang baru dan ternyata baru banget, dan lagi-lagi kaitannya sama okultisme gitu. Mudah-mudahan bayangan-bayangan ini bisa kita cari tahu lagi teman-teman, hal-hal baru ini mudah-mudahan bisa menjadi pengantar ke
apa ya Om ya, semacam kayak cerita-cerita selanjutnya Om ya. Iya iya, plantasi pembuka ya. Karena ini kan kita berawal dari tanah kita. Kemudian nanti kita untuk menjejak tanah-tanah yang lain. Betul. Itu sih Mas ya. Ya, Iya, iya, mungkin terima kasih untuk Mas Sami, teman-teman semua kru di sini. Dan tak lupa juga untuk Sobat Java Nikah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung channel tim KTJ juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan saran di kolom komentar. Kalau kita mau kemana-mana, teman-teman jangan lupa untuk tidak skip iklannya. Betul, jangan lupa skip iklannya. Dan juga nanti belanja di KTJ Merchandise. Betul. Karena kita menawarkan beberapa kaos-kaos dengan ini ya Mas ya. Petualangan kita Om. kita. Mungkin Iya. nanti yang ini tentang Jepang juga bisa kita gambarkan. Betul banget. Sekarang udah ada di e-commerce juga, jadi pantengin terus sosial medianya tim KTJ dan KTJ Merchandise. Ya juga tetap dukung podcast Opsan ya. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Kakung Dumadi.